Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ayu dengan NIM 192010300234, Prodi Akuntansi, kelas A3 semester 4, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi Business Intelligence. Timeline pembahasan kita kali ini diawali dengan definisi, kemudian sejarah, lanjutkan dengan tujuan, dan yang terakhir adalah implementasi. Yang pertama yaitu definisi. Apa itu Business Intelligence? Business Intelligence merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Yang kedua yaitu sejarah. Bagaimana sejarah Business Intelligence? Istilah Business Intelligence atau BI pertama kali didengungkan pada tahun 1958 oleh seorang peneliti dari IBM yaitu bernama Hans Peter Land. Beliau mendefinisikan istilah intelligence sebagai kemampuan dalam mengerti dan memahami suatu hubungan timbal balik antara fakta-fakta yang disajikan sedemikian rupa menjadi suatu landasan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Business Intelligence seperti yang kita ketahui pada saat ini bisa dikatakan sebagai hasil evolusi dari Decision Support System atau DSS yang dimulai sekitar tahun 1960 dan berkembang sampai tahun 1980-an. Sekitar tahun 1980-an, mulai dari DSS, AIS atau Executive Information System, Data Warehouse, OLAP, dan Business Intelligence mulai menjadi perhatian dan menjadi suatu kesatuan sistem. Pada tahun 1989, dalam sebuah artikel terbitan Gartner, Howard Dresner menggunakan istilah Business Intelligence atau BI. Beliau menggambarkan istilah tersebut sebagai seperangkat konsep dan metode yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan dengan bantuan sistem yang berbasiskan fakta atau realita yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Apa tujuan dari Business Intelligence? Di sini terdapat 5 tujuan. Yang pertama yaitu pengukuran, yang merupakan program yang mampu menciptakan hierarki metrik kinerja dan benchmarking yang menginformasikan pemimpin bisnis tentang kemajuan menuju tujuan bisnis. Yang kedua adalah analisa, yang merupakan program yang mampu membangun proses kuantitatif untuk bisnis agar sampai pada keputusan yang optimal dan untuk melakukan bisnis penemuan pengetahuan. Pada proses analisis ini sering melibatkan data mining, data proses, analisis statistik, analisis prediktif, pemodelan proses bisnis, pengolahan informasi kompleks, dan analisis perspektif. Kemudian yaitu yang ketiga adalah pelaporan, yang merupakan program yang mampu membangun infrastruktur untuk pelaporan strategis untuk melayani manajemen strategis bisnis, bukan pelaporan operasional. Ini sering melibatkan visualisasi data, sistem informasi eksekutif, dan OLAP. Yang keempat yaitu kolaborasi, yang merupakan program yang mampu mendapat area yang berbeda baik di dalam maupun di luar bisnis untuk bekerja sama melalui berbagai data dan pertukaran data elektronik. Yang kelima yaitu pengetahuan manajemen, yang merupakan program yang mampu membuat data perusahaan didorong melalui strategi dan praktek untuk mengidentifikasi, menciptakan, merepresentasikan, mendistribusikan, dan memungkinkan adopsi wawasan dan pengalaman yang berpengetahuan bisnis sejati. Kemudian yang keempat adalah implementasi. Bagaimana penerapan Business Intelligence dalam berbagai aspek? Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai satu persatu. Yang pertama yaitu transportasi. Business Intelligence bertugas untuk melaporkan data pelanggan yang masuk dan memproyeksikan berbagai hal dengan data yang dimiliki tersebut. Contohnya yaitu Gojek ya, aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu dapat membuat sebaran mitra pengemudi menjadi lebih merata. Nah, hal ini untuk memastikan konsumen dapat dengan cepat mendapatkan pengemudi.
terdapat kasus lama. Biasanya, pengemudi menggerombol di area tertentu saja. Akibatnya, di area lain sering tidak ada pengemudi terdekat. Nah, dengan data ini, misalnya di jam-jam ramai pada area tertentu untuk menggiring pengemudi di sana. Nah, dengan begitu bisa memberikan bonus khusus untuk mitra yang mengambil pesanan dari area tersebut. Dan masih banyak lagi skenario yang bisa dioptimalkan dengan hasil pengelolaan data bisnis. Jadi data tersebut dikelola yang nantinya akan mendapatkan kesimpulan yang bisa digunakan untuk pencapaian perusahaan yang lebih optimal lagi. Yang kedua yaitu di bidang perbankan. Nah, penerapan bisnis intelligence pada industri perbankan merupakan kunci sukses dalam mengefisiensikan dan mengefektifkan kegiatan bisnis utama dengan kemampuan dalam mendapatkan, mengelola, dan menganalisa data nasabah, produk layanan, kegiatan operasi, pemasok, dan rekan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Nah, contohnya, pihak manajemen bank dapat menganalisis pemasaran kartu. Nah, dari apa? Perhitungan harga jual dan tingkat keuntungan terhadap pemilik kartu. Nah, atau deteksi terhadap potensi kecurangan, prediksi manajemen, daur hidup nasabah. Segmentasi pelanggan merupakan salah satu strategi pemasaran yang efektif dengan memahami karakteristik dan kebutuhan setiap segmen nasabah. Maka pihak manajemen dapat mendesain bagaimana cara memasarkan harga, kebijakan untuk setiap produk dan layanan sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, dalam penerapan bisnis intelijen dalam proses segmentasi nasabah menjadi lebih mudah karena pihak manajemen dapat dengan mudah mengidentifikasi demografi dan geografi nasabah, tetapi pihak manajemen harus meluangkan waktu dan tenaga apabila ingin mengetahui psikografi dan perilaku nasabah, dan pihak manajemen perlu mengidentifikasi atribut-atribut yang diperlukan seperti umur, pekerjaan, penghasilan, dan jenis kelamin dengan mudah. Yang ketiga yaitu dalam bidang retail. Beberapa perusahaan retail mulai mengajak para pembeli yang belum menjadi member dengan menerbitkan member card. Nah, mereka bekerja sama dengan bank dengan memberikan potongan harga dan lain sebagainya. Nah, pihak manajemen mulai menyadari pentingnya mendapatkan data pelanggan yang komprehensif, di mana data tersebut dapat memberikan informasi seperti karakteristik pelanggan, yaitu umur, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, dan ada perilaku pelanggan. Nah, di sini kita bisa dapat masukan dari pelanggan terkait produk dan layanan. Ada juga rekomendasi dari pelanggan terkait produk dan layanan serta pengeluaran pelanggan dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa misal dari data yang kita dapat ternyata pelanggan lebih menyukai produk A, maka nanti kita akan memaksimalkan di pelayanan dari produk A. Yang keempat adalah pendidikan. Business intelligence dapat digunakan untuk mendukung manajemen pengajaran. Nah, setiap universitas biasanya mengelola nilai mahasiswa dalam jumlah besar dalam berbagai fakultas yang berbeda-beda. Dengan adanya penerapan data warehouse dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan berbagai teknik mining, pihak pengelola fakultas dapat mengeksploitasi berbagai informasi tersembunyi dan dapat melakukan peramalan dan analisis sehingga pengelola fakultas dapat menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengetahuan. Misal di suatu fakultas A ternyata nilainya ada banyak yang kurang memenuhi, akhirnya nanti di fakultas A lebih dioptimalkan lagi. Nah, yang kelima adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu penerapan yang sering kita temui pada rumah sakit ya. Mereka dapat mengetahui perawatan kesehatan apa yang sesuai dengan hasil pemeriksaan pasien. Hal ini tidak hanya membantu dalam proses menganalisis serta menyaring data yang benar, tetapi juga merampingkan jumlah biaya yang dikeluarkan. Selain membantu tingkat keakuratan hasil pasien, ini juga memudahkan pekerjaan manusia. Tentunya, hal ini dapat membantu petugas kesehatan dalam menciptakan keputusan yang cerdas. Dengan begitu, perawatan yang
yang diberikan kepada pasien akan lebih optimal. Yang keenam, yang terakhir adalah makanan. Pada saat ini penggunaan BI adalah pelanggan bisa memesan melalui online dan langsung terhubung ke pedagang. Dari pesanan online tersebut dapat dianalisa makanan mana sih yang sering dipesan. Dan pedagang membuat fitur-fitur yang bisa menilai makanan tersebut agar nantinya penjual bisa memprediksi dan meningkatkan penjualan dengan optimal. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.